Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasilahu bil huda wa dinil haq. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal langsung ngebedah sebuah materi yang jujur aja lumayan bikin geleng-geleng kepala di era modern ini. Bayangin, kita hidup di zaman di mana akses informasi itu udah di ujung jari, tapi anehnya kita justru makin sering ngelihat hal-hal absurd dan ya bisa dibilang kebodohan yang malah viral dan dirayakan. Kok bisa gitu ya? Nah, coba kita renungkan pertanyaan tajam ini. Gimana ceritanya ada figur-figur publik yang dengan pedenya ngaku bisa ngobrol sama semut, berdialog sama malaikat, atau bahkan ada yang ngaku-ngaku jadi penjaga gawang neraka? Kalian pasti nggak asing kan sama fenomena kayak Mama Gufron yang viral belakangan ini? Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang bawa narasi absurd seperti ini malah dapat banyak pengikut setia? Dan yang lebih penting lagi, kenapa sih kita seolah terus ngasih mereka panggung? Biar kita nggak cuma ikutan emosi dan bisa benar-benar paham akar masalahnya, kita bakal bedah topik ini lewat beberapa poin penting. Mulai dari fenomena bodoh merasa pintar, psikologinya, bahaya ulama su, sejarah kesombongan masa lalu, sampai ke solusi Islam tentang berpikir kritis dan gimana harusnya sikap kita menghadapi ini semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Fenomena bodoh merasa pintar alias ilusi kompetensi. Disinilah letak akar masalahnya bermula ketika seseorang kehilangan daya berpikir kritisnya saat dihadapkan pada hal yang gak dia ketahui. Sains sebenarnya punya penjelasan yang super brilian buat fenomena ini. Namanya Dunning-Kruger Effect. Jadi gini, ini adalah situasi di mana seseorang baru aja belajar sedikit banget soal suatu ilmu, tapi tiba-tiba ngerasa udah jadi pakar level dewa. Percaya diri mereka itu meledak-ledak justru karena proses belajarnya mandek di tahap paling awal. Mereka ngerasa udah ngeliat gambaran besarnya, padahal mah cuma megang satu keping puzzle doang. Makanya, nggak heran kan kalau orang yang minim ilmu itu seringkali suaranya paling kenceng? Nah, lanjut ke bagian 2. Psikologi di balik kebodohan atau kekuatan kerumunan. Orang yang kurang wawasan tapi merasa pintar, itu sebenarnya baru awal dari petaka. Bahaya aslinya baru benar-benar meledak kalau mereka udah nemuin audiens. Pernah dengar istilah mob mentality atau mentalitas kerumunan? Ini fenomena di mana manusia itu gampang banget kehilangan kemandirian berpikir kritisnya kalau udah ada di tengah keramaian. Bayangin aja kalian lagi sendirian di suatu ruangan, terus tiba-tiba ada asap. Pasti langsung lari kan, karena tahu itu bahaya. Tapi kalau di ruangan itu ada banyak orang, dan mereka semua diam aja nggak panik, kemungkinan besar kalian bakal ikut diam. Persis kayak gitu juga yang terjadi sama pengikut figur-figur absurd tadi. Mereka menekan logika dan nalar kritis mereka cuma karena ngelihat kerumunan orang lain seolah-olah mengamini keanehan itu. Sekarang kita geser ke bagian 3. Bahaya dari ulama su alias ulama yang rusak. Kalau kita tarik ke perspektif teologi Islam sejak ribuan tahun lalu, agama kita udah ngasih warning keras soal kebodohan yang nyari panggung ini, yang sering banget dikategorikan sebagai perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad SAW dengan sangat presisi ngebongkar anatomi kebodohan ini. Beliau bersabda, "Arba'una fi umati min amril jahiliyah." Artinya, ada 4 perkara kebiasaan orang-orang bodoh atau jahiliyah. Meratap, bangga pada keturunan, merendahkan nasab, dan tatoyur. Nah, poin krusialnya ada di kata tatoyur ini. Tatoyur itu gampangnya percaya pada hal-hal tahayul dan mistis yang sama sekali nggak ada landasannya. Mengimani kalau ada orang yang tiba-tiba bisa ngomong sama hewan atau ngendaliin alam gaib tanpa mujizat kenabian, wah itu sih udah jadi trademark murni dari kebodohan akidah. Dari sini penting banget buat kita bisa ngebedain mana ulama sejati dan mana ulama su. Ulama sejati itu intelektual, tapi tetap rendah hati. Ilmunya dihiasi dengan iman. Ibarat filosofi padi lah, makin berisi, makin merunduk. Nah, kebalikannya, ulama su ini ibarat asap. Nggak ada isinya, muncul dari bawah tapi terus ngebul naik ke atas dengan arogan. Mereka ini nggak segan-segan memperalat narasi agama, bohong sana-sini, dan memanipulasi keputusasaan orang lain cuma buat nyari ketenaran duniawi. Masuk ke bagian 4, sejarah kesombongan dan kebodohan. Percaya deh, fenomena orang caper dan absurd begini bukan penyakit baru gara-gara ada media sosial. Sejarah masa lalu itu udah penuh sesak sama tokoh-tokoh berisik yang, ironisnya, matiin logika dasar mereka sendiri. Coba deh kita ingat-ingat lagi studi kasus kebodohan paling legendaris sepanjang masa. Fir'aun. Dengan congkaknya dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan tertinggi.
Tapi pas kerajaannya kena kemarau panjang dan sungai Nil sampai kering, tebak apa yang dia lakuin? Dia malah ngemis ke Nabi Musa buat doain dia ke Tuhannya Nabi Musa, biar turun hujan. Absurd banget kan? Kalau dia emang Tuhan, ngapain dia butuh Tuhan lain buat nyelamatin dia? Dan puncak keenggak masuk akalannya adalah pas dia ngeliat langsung Laut Merah terbelah jadi dinding air raksasa. Karena udah dibutakan sama kesombongan, dia malah nekat jalan masuk ke jebakan maut itu. Al-Quran merekam jelas sifat kebodohan yang disengaja ini di surah Al-Baqarah ayat 130. Allah berfirman, "Waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu." Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ingat kan pas Nabi Ibrahim pakai logika kritisnya buat nanya, ngapain nyembah patung yang nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa? Masyarakat waktu itu nolak mentah-mentah logika itu cuma gara-gara mau patuh buta sama tradisi. Ayat ini jadi bukti kuat kalau menolak monoteisme yang rasional demi sebuah tahayul itu sebenarnya adalah bentuk ngebodohin diri sendiri secara sukarela. Lanjut ke bagian 5, solusi Islam tentang pentingnya berpikir kritis. Ngelihat pola absurd yang terus berulang ini, apa sih sebenarnya tameng dari agama biar kita nggak ikut terseret arus kebodohan viral di era digital sekarang? Jawabannya simpel, dimulai dari nyadar sama aset paling gila yang udah Tuhan kasih ke kita. Kalian tahu nggak? Para ahli menaksir kalau kapasitas minimal memori otak manusia ada di angka 100 juta gigabyte. Bayangin, 100 juta gigabyte. Artinya apa? Nggak ada manusia yang terlahir bodoh. Kita semua diciptain dengan mesin penyerap ilmu yang kapasitasnya nggak bisa ditandingin sama superkomputer manapun. Masalahnya cuma satu, kita mau eksplor kapasitas itu atau malah dibiarin karatan. Makanya Islam itu agama yang mewajibkan akal kita buat terus aktif. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kata dasar ta'allama di sini tuh nggak cuma sekedar baca, tapi menggambarkan proses belajar yang butuh kesungguhan, kerja keras, dan nundukin ego. Islam mendidik kita buat ngisi pikiran ini dengan literasi dan logika yang benar, bukan nyari pelarian instan yang nggak masuk akal buat lari dari masalah hidup. Kita sampai di bagian terakhir nih, bagian 6, sikap kita menghadapi kebodohan. Biar semua materi ini bisa kita praktekin sehari-hari, kita butuh kerangka aksi yang jelas. Apalagi kalau lagi papasan sama sirkus orang-orang bodoh yang sok pinter di media sosial. Habib Ali Zainal Abidin pernah ngutip nasihat luar biasa dari Imam Syafi'i. Intinya gini, kalau orang bodoh bicara padamu, mending diam, nggak usah dijawab. Membalas ucapan mereka itu sama aja kayak kita nurunin level martabat kita ke posisi mereka. Nah, kalau ditarik ke konteks zaman sekarang, aturannya tegas banget, jangan kasih mereka panggung. Ingat hukum ini, bad publication is still exposure. Walaupun niat kalian nge-share video absurd mereka cuma buat sarkas atau nyinyir, mesin algoritma tuh nggak peduli, itu tetap dihitung sebagai popularitas. Jadi stop fasilitasi mereka, diemin aja, dan mending kita fokus ningkatin kapasitas analitis dan edukasi diri kita sendiri. Jadi, sebagai penutup untuk ulasan kita hari ini, pertanyaannya saya lempar balik ke kalian. Akankah kalian terus ngasih makan algoritma dengan hal-hal absurd itu? Ataukah mulai sekarang kalian bakal pakai kehebatan 100 juta gigabyte otak kalian buat mencari ilmu yang sejati? Yuk kita putus rantai kebodohan ini dengan jadi pribadi yang cerdas, kritis, dan gak gampang kepancing emosi. Terima kasih udah nyimak sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.